They stuck on a boat with a gentleman I've never met before. Crank it. Ready? Okay. And What are you talking about? I have to kill you. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis bernama Rose dan ibunya yang bernama Alma. Rose hanya tinggal bersama ibunya sejak sang ayah meninggal dunia. Here. Thank you, honey. Hari itu, mereka akan pergi berlayar bersama pacar Alma untuk merayakan ulang tahunnya. Water, son, here we come. Sampai di dermaga, Rose mengutarakan rasa ragunya untuk berlayar selama 10 hari bersama seorang pria yang sama sekali belum pernah ia temui. Terlebih, ibunya baru mengenal pria itu sekitar 1 bulan. Tetapi Alma segera menenangkan putrinya tersebut. They stuck on a boat with a gentleman I've never met before. Selagi Alma menemui pria yang dimaksud, Rose memutuskan tinggal untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu. Di kapal, pacar Alma yang bernama Derek menjelaskan bahwa mereka akan berlayar menuju ke sebuah pulau di dekat Bermuda. Kemudian saat Alma mengambil koper di mobil, Rose memperhatikan seorang pria gondrong yang menghampiri dan mengajak ibunya berbicara. Karena itu, Rose menanyakan kepada Alma tentang apa yang dibicarakan pria tadi, dan Alma memberitahu pria tersebut hanya menanyakan tujuan keberangkatannya. Dari situ Rose dan Derek akhirnya bertemu untuk yang pertama kalinya. Sebagai basa-basi, Rose bertanya kepada Derek mengenai nama analisa yang tertulis di kapalnya. Derek mengaku tidak tahu karena kapal ini ia beli second. I don't know. Bought her second hand. Setelah semua siap, pelayaran pun dilakukan. Dalam perjalanan, mereka merayakan ulang tahun Alma, tetapi anehnya, di atas kue yang Derek siapkan terdapat hiasan batu nisan. Hanya saja mereka menganggap hal itu sebagai lelucon. Happy birthday, Mom. I love you. Love you. Selama makan siang, Derek memberikan Alma selembar baju sebagai hadiah, sedangkan Rose mendapat sebuah pisau serbaguna yang bisa dipakai untuk membuka simpul apapun dalam kondisi terjebak. It'll untangle any knot if you ever find yourself in a jam. Dalam pembicaraan mereka, Derek mengungkapkan kalau dulu ia adalah seorang polisi, tetapi sekarang ia bekerja sebagai konsultan keamanan swasta. So you're a cop? Used to be. Selang beberapa waktu, Alma meminjam ponsel Rose untuk mengambil gambar, ketika tiba-tiba layar bergeser mementalkan Alma ke laut. Karena itu dengan cepat Derek melemparkan pelampung, lalu memerintahkan Rose mengambil selimut dan kotak P3K di tempat penyimpanan. Saat mencari barang yang dimaksud, tidak sengaja Rose melihat sejumlah senjata yang tersimpan rapi. Setelah diselamatkan, Alma meminta maaf kepada Rose karena telah menenggelamkan ponselnya tadi. Namun Rose tidak mempermasalahkan hal itu. You love that phone. No, it's okay. I'm gonna get you a new one. It's okay. Tak berselang lama, masalah berikutnya pun muncul ketika mereka melihat awan hitam berkumpul di kejauhan. Menyadari badai yang akan segera terjadi, Derek mengajak mereka masuk dan mempersiapkan pelampung untuk tindakan pencegahan. Khawatir, Alma menyarankan untuk kembali, tetapi Derek meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. How far away from home are we? Can we just go back? In the cockpit, there's 3 light vests. Malam itu Rose tidak bisa tidur akibat suara-suara menakutkan yang ditimbulkan oleh angin. Beruntung hingga keesokan hari kapal mereka masih berlayar dengan aman. Penasaran dengan senjata-senjata yang disimpan Derek, Rose mencoba menanyakannya. Kendati Alma tampak terkejut, Derek tidak menyangkalnya dan mengaku senjata tersebut untuk keperluan bekerja. A what? It's for work. I want to shoot it. Karena itu Rose meminta izin untuk mencobanya. Lantas sebelum memulai latihan, Rose sempat melihat logo mawar tertembus pisau di senjata itu. Yang mengejutkan Derek, Rose sepertinya sudah terbiasa dengan senjata. You shot before? Alma memberitahu, mendiang ayah Rose adalah seorang tentara. Jadi baginya sudah cukup Rose senang berkelahi dan tidak perlu lagi berurusan dengan senjata. Fight? You train? Yeah. Malam hari,
Rose melihat sebuah perahu mendekat sebelum tiba-tiba menabrak kapal mereka. Orang-orang di perahu tersebut langsung naik ke kapal lalu menodong Derek dan ibunya. Melihat pria yang menodong adalah pria gondrong yang sempat berbicara dengan ibunya di dermaga. Dari pembicaraan, terdengar mereka mencari sesuatu. Tell me, where is it? There's nothing here. Menyadari bahaya, Alma pun meminta Rose segera bersembunyi. Dikarenakan Derek mengaku tidak tahu apa yang mereka cari, maka tanpa ampun mereka menembak Alma dan Derek. Ketakutan, Rose terpaksa bersembunyi dan tidak berani menggunakan senjata yang ia pegang. Beruntung pria yang menggeledah kapal tidak melihat Rose bersembunyi. Setelah kedua pria itu pergi, Rose menyadari kapal mereka dibakar, jadi dengan cepat ia mengambil apar untuk memadamkan api. Di situ Rose begitu terguncang melihat tubuh mengenaskan ibunya. Keesokan pagi, Rose mendapati air dan kelistrikan kapal tidak berfungsi. Kondisi Rose semakin terpuruk tatkala ia menyadari mesin kapal juga tidak bisa menyala. Lalu dengan putus asa, Rose membungkus tubuh sang ibu dan menangis bersimpuh di sisinya. Tak lama setelah itu Rose menemukan seutas tali yang mengarah ke air, di mana ternyata tali tersebut terikat ke tubuh Derek yang masih hidup. Segera Rose menariknya ke kapal. Dikarenakan radio dan sistem kelistrikan serta layar yang rusak, Rose menunjukkan sebuah alat berwarna kuning yang tampak masih baik kepada Derek. Tetapi Derek mengatakan bahwa alat itu tidak berguna dan meminta Rose memasang layar cadangan yang ia letakkan di bawah tempat penyimpanan senjata. Alhasil, dengan segala upaya Rose melakukannya hingga layar cadangan itu berhasil terpasang dan kapal mulai bergerak. Ketika Rose mengobati luka tembak di lengan Derek, Derek memintanya menyalakan motor mesin kapal mereka sebelum akhirnya pingsan. Tanpa memiliki pengetahuan, Rose yang tidak mengerti masalah mesin akhirnya gagal untuk menyalakannya. Saat itu, Rose tidak sengaja menemukan foto Derek bersama kedua pria yang menyerang mereka semalam, membuatnya yakin Rose mengenal mereka. Curiga Derek bekerja sama dengan orang-orang tersebut, maka dengan cepat Rose mengikat Derek selagi ia pingsan dan mengambil pisau lipatnya. Rose kemudian pergi memperbaiki layar, tetapi saat kembali, ia mendapati Derek sudah tidak ada. Karena itu dengan berbekal pisau lipat tadi, Rose segera mencari Derek dan menemukan dia keluar dari toilet. Rupanya, simpul yang Rose buat untuk mengikat Derek tidak terlalu kencang, sehingga dengan mudah Derek membukanya. Di sini Rose mencoba mengkonfrontasi Derek mengenai orang-orang yang membunuh ibunya. Namun Derek berkata orang-orang itu adalah monster, jadi lebih baik bila Rose tidak mengenal mereka. They're monsters, Rose. The less you know, the better. Derek lalu menunjukkan posisi mereka yang sudah dekat dengan Bermuda, dan satu-satunya harapan adalah mencapai pulau itu. Jadi Derek meminta Rose membantunya menghidupkan mesin yang ternyata harus diengkol. Crank it. Ready? Okay. And... Malang baru saja berhasil menyala, mesin itu langsung jebol. Tanpa ada pilihan, Rose harus memperkuat simpul layar cadangan agar mereka bisa terus berlayar. Sementara Derek mengatur arah pergerakan mereka menggunakan kompas dan meminta Rose mengawasi agar kapal mereka tidak keluar dari jalur yang dituju. Pada suatu malam, tiba-tiba Derek mengamuk setelah mengetahui mereka malah menuju ke Samudra Atlantik. Parahnya, arus juga terlalu kuat, menyebabkan mereka tidak dapat mengubah arah kapal. Fucking Atlantic! Fuck! Well, if we're going the wrong way, We're fucked! Khawatir melihat kemarahan Derek, Rose bergegas ke kamar dan mengurung dirinya dengan memegang sebuah senjata. Di pagi hari, Rose begitu senang melihat sebuah pulau, jadi dengan bersemangat ia memutar haluan untuk menuju pulau tersebut. Sampai di lepas pantai, keduanya naik ke perahu karet untuk mencapai pulau. Ketika mendayung, mendadak sambungan dayung yang Rose gunakan terlepas. Sialnya lagi, Rose yang tidak bisa berenang ini tercebur saat mencoba mengambilnya.
Melihat itu, Derek menginstruksikan Ross untuk menarik tali pelampungnya agar mengambang. Sayang, kepanikan menyebabkan Ross tenggelam, sehingga Derek yang masih terluka terpaksa bercebur menyelamatkannya. Sampai di pantai, Derek segera melakukan CPR. Beruntung Ross masih bisa diselamatkan. Setelah Ross siuman, Derek mengajaknya menjelajahi pulau itu. Dalam perjalanan, Ross bertanya arti dari gambar mawar ditusuk pisau yang ada di senjata dan tato Derek. Derek menjelaskan, gambar itu melambangkan kesiapannya bertarung dan membunuh, bahkan terhadap sesuatu yang sehalus mawar. Setelah beberapa jam perjalanan hanya untuk tidak menemukan apa-apa, keduanya pun kembali ke pantai dan melihat perahu karet mereka yang terdampar di antara karang. Karena itu mereka segera menyeretnya ke pantai untuk dijadikan tempat bermalam. Malam itu, Derek menceritakan bahwa selama 10 tahun ia telah berusaha menjadi polisi yang baik. Tetapi hal tersebut tidak pernah membuatnya bisa maju. Bahkan istrinya meninggalkan dia karena dianggap pecundang. For about 10 years, try to be a really good cop. Hanya saja, Derek tidak sadar menyebutkan nama sang istri yang sama dengan nama kapalnya, yaitu Annalisa, mengungkapkan kalau ia telah berbohong tentang kapal itu kepada Ross sebelumnya. My wife Annalisa left me. Said I was a loser. Setelah 10 tahun bekerja keras tanpa hasil di kepolisian, Derek akhirnya sadar permainan telah dicurangi. Jadi satu-satunya cara untuk memenangkan permainan yang dicurangi adalah dengan bermain kotor. Way to win a rigged game is to play dirty. So I started being. Di satu sisi ia bekerja sama dengan penjahat, namun di sisi lain ia juga mengambil sebanyak-banyaknya dari para penjahat tersebut. Sayang tindakannya diketahui oleh bos penjahat yang ia sebut sebagai kapten, yaitu pria yang menembak ibu Ross. And when I saw another opportunity to swindle those same bad guys. Derek kemudian menyebutkan kapten adalah pria yang menyukai perempuan-perempuan muda, menyebabkan Ross bertekad menghabisi kapten yang dimaksud untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Man who shot your mom. It's girls. Very young girls. Derek selanjutnya mengajari Ross membuat simpul yang benar dengan memasang tali di lengannya. Di tengah semua itu, Ross bertanya tentang alat berwarna kuning yang masih Derek bawa. Derek menjelaskan, alat itu berfungsi untuk mengirim sinyal SOS ke satelit dan ternyata masih dapat digunakan. Sends a SOS signal to a satellite. Derek lalu mengeluarkan sebuah cincin yang dia ambil dari jari Alma dan menawarkannya kepada Ross serta mengatakan Ross sama seksinya dengan ibunya. Mendengar itu, Ross langsung menghajarnya. You were hot too, so win-win. Ross juga memaksa Derek mengaktifkan alat pengirim sinyal tadi, namun Derek menolak melakukannya sebelum tiba-tiba menyerang Ross. Does the e-port work? Turn it on! I can't do that. Beruntung Ross berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan. Keesokan pagi, Ross melihat Derek mencarinya, jadi dia bergegas kabur hanya untuk terjebak di tepi jurang. Tanpa ada pilihan, Ross terpaksa menuruni tebing. Sayang begitu Ross sampai di bawah, tembakan Derek berhasil mengenai kakinya. Tetapi tanpa diduga, akar pohon yang Derek pegang terlepas, menyebabkan dia terjun bebas ke pantai. Meski demikian, Derek masih hidup dan terus berusaha menyerang Ross. Di sini Derek mengungkapkan bahwa dia sengaja tidak mengaktifkan alat pengirim sinyal karena berniat menyerahkan Ross kepada sang kapten. Why the fuck did you not? Sebagai tanggapan, dengan cepat Ross menggunakan perahu karet untuk kembali ke kapal dan mengobati luka-lukanya. Malam hari Ross terbangun dan mendapati air yang telah memasuki kapal. Untuk itu ia segera mengemasi barang-barang dan suplai makanan ke perahu karet. Ross juga berusaha membawa tubuh ibunya, namun upaya itu gagal sehingga Ross harus merelakan tubuh ibunya tenggelam di lautan. Dari situ, dengan putus asa Ross membiarkan perahu karetnya hanyut terbawa arus. Pada siang hari Ross melihat sebuah kapal di kejauhan, jadi dengan cepat ia menembakkan suar dan berteriak meminta tolong.
Usaha Ross tampaknya sia-sia karena kapal tersebut bergerak semakin menjauh. Namun di malam hari, secercah harapan muncul ketika sebuah perahu kecil mendekati Ross. Dia lantas dibawa ke sebuah kapal yang sangat besar dan langsung diberikan makanan. Saat Ross sedang makan, seorang gadis bernama Tabitha yang berpakaian tidak pantas memasuki ruang makan dan bertanya apakah Ross adalah orang baru sebelum segera ditarik keluar oleh seorang pria. Melihat pria tersebut, sontak Ross teringat akan pria botak yang menggeledah kapal di malam ibunya terbunuh. Sejenak berpikir, Ross pun memohon izin kepada seorang kru untuk diizinkan mandi. I'm cold. Can I please take a shower? Selesai mandi, Ross berdandan secantik-cantiknya dan bergerak menuju ke kokpit untuk menemui sang kapten. Anak buah kapten sebenarnya melarang Ross untuk berada di sana, namun setelah melihat wajah Ross, kapten mengizinkan dia masuk. Ross kemudian mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dan mulai menggoda sang kapten. I wanted to thank you for saving me. You're a brave girl. Kapten yang merasa tergoda ini pun akhirnya memerintahkan anak buahnya meninggalkan mereka berdua. Sekepergian anak buahnya, godaan terhadap sang kapten semakin intens sehingga ia menawarkan diri untuk mengobati luka di balik baju Ross. Tapi manakala kapten mengambil kotak P3K, secara diam-diam Ross meraih sebuah kunci pas ring lalu tanpa ampun menghabisinya dari belakang. Saat itu, seorang kru bernama Roberta melihat logo mawar tertusuk pisau di senjata Ross yang mereka sita, membuatnya sadar Ross memiliki salah satu senjata mereka. Karenanya, dengan panik ia memberitahu kru lain untuk segera mencari Ross. Pria botak lantas bergegas memasuki kokpit, hanya untuk menemukan sang kapten yang telah berakhir mengenaskan. Sementara Ross yang mencari tempat bersembunyi tidak sengaja memasuki kamar Tabitha. Ross mencoba bertanya apakah Tabitha ada melihat senjatanya. Karena tidak tahu perihal senjata Ross, maka Tabitha menyebutkan kalau di ruang mesin terdapat banyak senjata. Hanya saja sebelum Ross pergi, Tabitha mengungkapkan kalau di kapal itu terdapat gadis-gadis lain, menyiratkan bahwa mereka telah diculik dan kelompok ini adalah sindikat perdagangan manusia. There's lots of guns down there. We're all pumped, full of drugs. I can't help you. Berikutnya berdasarkan petunjuk dari Tabitha tadi, Ross akhirnya sampai di ruang mesin dan menemukan senjatanya. Sejurus kemudian, pria gondrong yang sempat Ross lihat di dermaga memasuki ruang mesin. Alhasil, secara mengejutkan Ross berbalik dan melepaskan timah panasnya menghabisi pria itu. Stay where you are. Setelahnya, Ross mulai melakukan perburuan terhadap kru yang lain. Pada sebuah ruangan Ross melihat seorang kru sehingga baku tembak pun terjadi. Baru saja Ross menghabisi pria itu, Roberta muncul. Namun akibat amunisinya habis, Ross terpaksa harus menyerangnya dengan tangan kosong. Setelah bertarung sengit, Ross akhirnya berhasil mencekik Roberta hingga berakhir. Dengan begini, kapten dan 3 orang kru sudah Ross habisi. Kemudian melalui walkie-talkie milik Roberta, Ross memancing kru lain untuk menemuinya di anjungan kapal. Ketika kru yang dimaksud muncul, Ross segera menyerangnya. Sebenarnya Ross tidak mampu mengimbangi kekuatan pria berbadan besar ini. Tapi dengan senjata yang ia temukan, Ross memiliki kesempatan untuk melenyapkannya. Setelah menghabisi kru keempat, Ross kembali mencari kru yang tersisa. Pada sebuah ruangan, Ross tertegun menyaksikan sejumlah gadis yang dikurung di sana ketika pria botak datang menodongnya. Namun, tanpa diduga Tabitha menyerang pria itu dari belakang, memberikan peluang bagi Ross untuk merebut senjatanya dan menghabisinya. Saat Tabitha memberitahu kalau kru di kapal itu berjumlah 5 orang ditambah sang kapten, tiba-tiba kru ke-6 muncul sehingga dengan cepat Ross menghabisinya. Dengan tewasnya kru ke-6 itu, Ross berasumsi semua penjahat telah mati.
Jadi ia berniat pergi ke kokpit untuk meminta bantuan. Tetapi di anjungan kapal, Ross begitu tersentak melihat kemunculan Derek yang masih hidup. Derek berkata, alat pengirim sinyalnya masih berfungsi sehingga ia bisa diselamatkan. Hanya saja mendengar Ross telah menghabisi sang kapten, Derek menjadi marah dan menendang Ross hingga terjungkal dari tangga. Derek lalu mengambil senjata dengan niat menghabisi Ross, namun Ross sudah menghilang dari tempatnya tergeletak tadi. Derek kemudian mulai mengikuti jejak darah yang Ross tinggalkan sebelum tiba-tiba Ross menyerangnya. Akhirnya, menggunakan pisau lipat serbaguna yang Derek berikan, Ross berhasil melenyapkan dia. Setelah menghabisi semua anggota sindikat perdagangan manusia itu, Ross, Tabitha, dan para gadis yang diculik berkumpul di anjungan untuk menyaksikan lampu yang sangat banyak, menandakan kalau mereka sudah dekat dengan daratan. Pada akhir film, Ross menceritakan semua peristiwa yang dia alami kepada seorang polisi. Saat Ross mengutarakan bahwa dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, polisi berkata, Ross masih memiliki masa depan yang harus ia perjuangkan. That's not true. You have a future. Fought for it. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.